masuk pada materi 1, yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling, tepatnya pada materi KPPD, karakteristik perkembangan peserta didik ya. Nah, Bapak Ibu, di materi 1 atau di semua materi itu sebenarnya panduannya adalah POP. Di Google Class sudah saya share POP, Bapak Ibu bisa mendownload dan bisa dibuka ya. Jadi PowerPoint yang saya share itu juga dari POP ini, pengembangan dari POP, Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling. Nah, di situ ada SMP, SMA ya. SMA dengan SMK itu sebenarnya isinya sama ya. Yang membedakan antara SMP dan SMK di tugas perkembangannya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di materi 1 itu tentang pemahaman karakteristik peserta didik KPPD itu bisa dibuka di POP halaman 10 sampai halaman 16 ya. Lalu besok ya di materi 2 itu tentang perencanaan program BK itu di halaman 18 sampai 42. Lalu materi ketiga pelaksanaan program BK di halaman 46 sampai halaman 83 ya. Dan yang terakhir evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. Ini semuanya ada di POP. Nah, untuk KPPD ya, karakteristik perkembangan peserta didik, itu Bapak Ibu, karena ini yang saya buka modul yang POP SMP, untuk KPPD-nya itu ada di halaman 25. Halaman 23 atau 25 ya. Nah, ini pemahaman karakteristik peserta didik atau konseli. Ini Bapak Ibu, ada tabelnya di situ. Nah, ini adalah SKKPD, tugas perkembangan peserta didik ya. Kalau di SMP ada 10 ya. Ada 10 tugas perkembangan peserta didik. Kalau di SMA dan SMK, kenapa modulnya sama? Karena perkembangan peserta didik atau SKKPD-nya itu ada 11, ada satu tambahan, yaitu tentang kesiapan karir atau pendidikan jenjang berikutnya atau menikah ya. Jadi ada 11 tugas perkembangan yang di SMA SMK. Nah, sebenarnya di POP inilah Bapak Ibu panduan yang digunakan oleh guru BK dalam mengembangkan materi, RPP, program itu kita kembangkan dari sini. Ya, dari tugas perkembangan ini. Dari tugas perkembangan ini lalu diturunkan ke aspek perkembangannya dalam SKKPD. Contoh, mencapai perkembangan diri terhadap remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Aspek perkembangannya adalah landasan hidup religius. Nah, sampai 10 ini ya, lalu diturunkan ke ini tahap aspek perkembangannya ya. Yang satu tadi landasan hidup religius, ini tahap pengenalannya mengenal arti dan tujuan ibadah. Tahap akomodasinya berminat mempelajari arti dan tujuan setiap bentuk ibadah. Dan di tahap tindakan melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri ya. Ini satu contoh ya yang saya sebutkan. Bapak Ibu nanti bisa mempelajari lebih lengkap ya. Namun halamannya berbeda Bapak Ibu ya, antara SMP dengan SMK, yang ini modul SMP. Jadi kalau Bapak Ibu mencari SKKPD ada di halaman, kalau di atas 23, kalau di sini halaman 14. Bisa di print juga ya Bapak Ibu untuk dipelajari, karena POP ini adalah pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Itu ya. Baik, berikutnya kita masuk pada PowerPoint-nya tentang karakteristik perkembangan peserta didik ya, atau KPPD. Nah, 11 tugas perkembangan peserta didik itu Bapak Ibu dikembangkan dari definisi ini, dari pengertian beberapa ahli. Yang pertama dari Paparia,
dan OLS ya, masa remaja adalah masa perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa, dimulai dari umur 12 dan 13 tahun ya. Lalu pendapat dari Harlock ya, tahun 1990 ya. Ini jadi dari tahap-tahap perkembangan remaja menurut Harlock dan Papalia OLS ini yang dikembangkan menjadi SKKPD yang ada di POP tadi, di yang ada 10 dan 11 itu ya. Nah, ini pengertian remaja, ada remaja awal ya. Remaja awal ini merupakan masa transisi di mana terjadi perubahan fisik dan psikis dan sosial yang kadang tidak menyenangkan. Ya, kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dan pada kondisi tertentu menjadi perilaku yang mengganggu. Tugas perkembangan itu tadi Bapak Ibu yang ada di POP. Ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 tugas perkembangan itu tadi. Nah, ini jika di list religius itu di poin 1, moral di poin kedua, emosi 3, kognitif 4 dan 9 dan seterusnya ya. Ini pemanfaatan SKKPD dalam penyusunan RPLBK ya, dalam RPL. Dalam kita membuat RPL itu dikembangkan dari SKKPD 11 perkembangan tadi. Dari situ lalu dikembangkan menjadi rumusan kompetensi. Ya, di POP tadi sudah ada contohnya ya. Mulai dari SKKPD rumusan kompetensinya sampai rumusan tujuan pelayanan BK yang mengacu pada tugas perkembangan ya. Kalau tujuan itu diambil dari pengenalan, akomodasi dan tindakan ini. Ini yang menjadi salah satu tujuan dari RPL yang kita susun. Nah, untuk materi nanti bisa Bapak Ibu pelajari ya lebih lanjut. Ini saya hanya pengantar saja. Pubertas. Nah, ini ciri-ciri pubertas ya, remaja-remaja yang masih ABG ya, masa-masa usia SMP, SMA. Nah, di masa ini kadang disebut masa transisi ya. Kenapa demikian? Karena di masa-masa ini terjadi proses pencarian jati diri ya. Pada tahap ini rata-rata remaja itu cenderung mengikuti gaya hidup teman-temannya atau lingkungannya. Nah, ini aspek tendensi abad 21-nya. Aspek moral ya, nanti bisa Bapak Ibu pelajari dalam PPT dan dalam modul POP. Lalu berikutnya masuk pada asesmen dalam bimbingan dan konseling ya. Ini mohon maaf sebelumnya, cara memahami karakteristik peserta didik ya. Itu dari yang pertama kita buat asesmennya, lalu tujuan asesmen, prinsipnya, prosedur, pengembangan instrumen ya, dan ruang lingkup asesmen. Nah, hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling, proses asesmen itu merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan konseling yang sesuai kebutuhan. Ya. Jadi dalam kita menyusun program itu juga perlu kita lakukan asesmen, Bapak Ibu ya. Dari asesmen inilah yang kita kembangkan dalam program kita. Ya, tapi rata-rata kadang Bapak Ibu menyusun program kadang mohon maaf ya, kadang dari copy paste saja ya, tanpa kita tahu bagaimana prosesnya ya. Yaitu salah satunya dari proses asesmen dalam PK ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini fungsinya asesmen, tujuan asesmen ya. Nah, teknik asesmen Bapak Ibu ada tes dan non-tes ya.
Teknik tes ini merupakan pengukuran terhadap suatu mapel tingkah lakunya objektif dan terstandar ya. Tes itu biasanya yang bisa melakukan hanya psikolog ya. Kita sebagai guru BK hanya mempunyai aplikasi non-tes. Kalau tes ini hanya dari psikolog, contohnya tentang tes kecerdasan, tes IQ ya, tes bakat, tes minat, tes kemampuan kerja, tes kepribadian, dan lain-lain ya. Yang bisa melakukan tes ini adalah psikolog. Kalau guru BK terbatas pada non-tes ya. Untuk guru BK jika ingin mengadakan atau menyelenggarakan tes psikologi maka perlu menempuh pendidikan tambahan ya. Kalau sementara ini sepertinya masih ada di Universitas Negeri Malang ya. Itu ada kuliah profesi. Jadi sekitar 1 semester ya, 3 sampai 6 bulan itu mengikuti pendidikan profesi. Jadi setelah lulus dari sana nanti punya sertifikat atau lisensi untuk mengadakan tes psikologi ini. Ya. Nah, untuk konselor ya, itu ada teknik non-tes ya. Teknik non-tes itu contohnya sosiometri, wawancara ya, inventori kepribadian, dan lain-lain. Itu yang dimiliki oleh konselor. Nah, dari macam-macam tes ini Bapak Ibu, kita analisis ya. Kita analisis sebagai dasar dalam kita menyusun program. Ya, baik dari teknik tes maupun non-tes ya. Nah, dalam menyusun program tentunya kita harus membuat asesmen dulu. Contoh, misalnya kita menyebarkan angket sosiometri di kelas 10 misalnya. Ternyata di kelas 10A dari sosiometri ini ada siswa yang terisolir ya, tidak disukai temannya ya. Karena dari tes sosiometri itu jika nanti kita analisis nanti akan kelihatan hasilnya ya. Contohnya di situ ada satu siswa yang terisolir atau mungkin ada permasalahan di kelas tersebut cenderung berkelompok atau ada geng gitu ya. Nah, dari situ dari permasalahan ini nanti yang kita angkat di dalam penyusunan program bahwa di kelas 2 itu membutuhkan layanan bimbingan klasikal misalnya tentang bagaimana hubungan yang sehat atau bagaimana cara bersosialisasi dengan teman. Nah, temanya kita kembangkan dari 11 tugas perkembangan siswa yang saya sebutkan di POP itu tadi ya. Nah, berikutnya metode asesmen itu bisa observasi, wawancara, dokumentasi, angket, kuesioner ya. Nanti ada wawancara, dokumentasi, kuesioner ya. Ini ruang lingkup asesmen, nanti bisa Bapak Ibu baca-baca ya. Ini pemanfaatan data hasil asesmen ya bisa digunakan untuk membuat profil individu setiap peserta didik ya. Kalau kita sudah melakukan asesmen ya, contohnya misalnya dengan menyebarkan angket, baik itu tes non-tes, setelah itu kita buat file per individu ya, kita buat file per individu. Ya, kalau kita misalnya IT-nya sudah canggih, kita gunakan aplikasinya ya. Tinggal klik saja, misal kita klik nama A, pasti akan muncul profilnya setiap individu dari hasil angket tersebut. Ya, kita tinggal masukkan saja data-datanya tersebut. Lalu yang kedua bisa membuat profil kelas ya. Lalu menyusun program BK dari data hasil asesmen ini bisa kita gunakan untuk menyusun program BK. Lalu menyusun rancangan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Lalu berikutnya penggunaan instrumen sebagai dasar penyusunan program. Dalam BK ada 4 bidang bimbingan: pribadi, belajar, sosial, dan karir ya. Kita tentukan dulu bidang mana yang akan kita gunakan. Kalau misalnya tadi permasalahan siswa yang terisolir di kelas, maka layanannya masuk dalam kategori bidang sosial.
Ya. Cenderungan masalahnya lebih ke mana kita analisis ya. Nah, Bapak Ibu di ini ya, ada lampiran lembar kerja nanti yang harus Bapak Ibu kerjakan. Sudah kami upload di Google Class ya Bapak Ibu, silakan mendownload LK-nya. Di situ hanya kita diminta untuk pengembangan dari KPPD ya. Nanti silakan dimasukkan di sana, sumbernya bisa kita buka PowerPoint ini atau modul POP yang ada di Google Class ya. Baik Bapak Ibu, hanya sekilas saja karena kita terbatas, video ini durasinya hanya 5-10 menit. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.